hari Minggu teman-teman. Apa kabar hari ini? Coba dulu jawabnya yang paling kencang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, hebat sekali, luar biasa. Nah, teman-teman, kita lihat dulu nih, udah berapa banyak yang hadir pada saat ini. Coba lihat dulu Kak. Kayaknya ada 157.324 orang Bang. Wah, udah lumayan banyak. Yes, banyak sekali Tapi Bang. sebelumnya kita tunggu, pasti ada lagi yang mau tambah hadir. On the way Bang, on the way ke Zoom. Nah, sebelum menunggu teman-teman kita, ayo teman-teman kita nyanyi dulu lagu ini Kak. It's good to see you here with Pakai me. gerakan nggak Bang? Boleh Kak. Oke, kita ajarin dulu ya Bang Yang ya. di rumah boleh berdiri, kita sambil olahraga gerak ya. Ya, ini lagunya gampang sekali adik-adik ya. Pertama, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Itu, terus kemudian nanti the Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. Jadi gampang sekali ya. Nah, mari kita nyanyikan Bang. Pasti lagu ini udah familiar banget buat Iya, teman-teman semua. betul, Bang. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan sukacita. Bangkit berdiri adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ayo teman-teman kita nyanyi bersama-sama. Dan di rumah semangat ya, kita nyanyikan sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Wah teman-teman, semuanya bersemangat ya. Semangat ya Bang ya. Iya, Kak mau nanya, hari ini kita mau acara apa nih? Coba Kak. Hari ini kita temanya Bang, pernahkah engkau berpuasa? Abang pernah puasa nggak Bang? Jujur sih Kak, saya belum sih. Coba dulu kakak pernah gak? Aku juga belum pernah Bang. Tapi hari ini kita akan mendengarkan ada 3 narasumber Bang. Iya. Pertama dari 2 kakak GSM yang akan sharing pengalaman mereka berpuasa. Betul. Terus kemudian ada juga penjelasan dari Inang Pendeta yang akan mengajarkan kita pengajaran tentang berpuasa menurut Alkitab. Betul. Kita coba tanya dulu Kak, apakah teman-teman kita yang di rumah mereka pernah berpuasa? Teman-teman, ada yang sudah pernah berpuasa di rumah? Ada
ada kayaknya Bang. Oh, nah untuk lebih kita mengetahui berpuasa itu seperti apa, nanti ikuti terus ya, jangan Yes. sampai ditinggalkan. Acara ini sangat disayangkan kalau kalian langsung masuk tiba-tiba keluar gitu kan. Harus diikuti mulai dari awal sampai selesai acara ini. Karena Kak akan ada juga games Kak. Betul Kak Bang, nanti Nah. akan ada games Bible Code. Namanya juga Bible Code berarti seputar Alkitab. Jadi pastikan Alkitab kalian di dekat kalian. Pasti juga Kak dapat hadiah. Iya, supaya nanti gampang menjawabnya. Betul. Terus juga gini Kak, Bang, nanti akan ada adik-adik yang mau bertanya, silakan bertanya, tulis di kolom chat room ya. chat, iya. Tuliskan nama dan kelasnya. Karena nanti kakak dan abang di sini akan memilih 3 penanya terbaik. Ya, jadi seperti kata Bang Ciko, tetap stay tune guys. Betul. Nah teman-teman, kita mau nyanyi nih, kita mau memasuki acara. Kita langsung mulai aja ya Bang Iya, ya. acara fellowship kita bernyanyi. Lagu apa ya? Ya. Oke. Kita nyanyi. Ya, Jika jiwaku jiwaku berdoa, berdoa. nanti setelah itu Kak Eva akan Akan membuka dalam doa. Jika jiwaku berdoa Kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita nyanyikan satu kali lagi ya adik-adik. Kak Eva akan membuka dalam doa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Teman-teman pra remaja di rumah, kita akan mulai fellowship kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu selama ini ya Bapa dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami berkumpul di sini. Kami anak-anak-Mu ya Bapa, pra remaja kelas 7, 8, dan 9 kami berkumpul, kami akan memulai ibadah fellowship kami. Kiranya Tuhan Kau berkati, Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan fellowship kali ini Tuhan menjadi berkat, menjadi bermanfaat buat kami, buat teman-teman kami khususnya kelas 7, 8, dan 9. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami pelayan-pelayan-Mu, inang pendeta, guru sekolah minggu, pendamping pra remaja, pemusik, dan juga yang terlibat ya Tuhan. Di dalam pelayanan ini Tuhan Kau berkati, kiranya kami sungguh-sungguh untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman pra remaja yang belum mengikuti saat ini.
Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya mereka mempunyai kerinduan untuk mengikuti ibadah online, pengajaran kelas, dan juga fellowship remaja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami kelas 7 dan 8 yang sedang melaksanakan ujian akhir semester. Kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya teman-teman kami juga dapat melaksanakan, mengikuti ujian akhir semester ini dengan baik. Kiranya mereka mendapatkan hasil yang baik. Tuhan yang menuntun kami semuanya. Kiranya kami bersukacita ya Bapa siang ini. Di atas segalanya kami mohon ampunan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, Bang, Ya, kan Kakak. nanti kita akan ada narasumber Betul. yang akan menceritakan tentang berpuasa, Iya. baik dari sisi pengalaman mereka maupun dari sisi pengajaran Alkitab. Ya, siapa Nah. aja sih itu mereka, Kak? Oh, nah dari itu nanti ada dari Kak Febri, Kak Caroline, guru sekolah minggu kelas 8 Wah, yang hebat punya pengalaman mereka. berpuasa. Terus nanti kemudian akan ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Betul. Tapi sebelumnya kita mau ngapain ini, Kak? Kita juga mau dengar juga dong Bang dari pengetahuan teman-teman kita juga semua. tentang berpuasa. Melalui apa kita ini, Pak, Kak? Polling. Jadi Polling. kita akan polling akan muncul di layar. Adik-adik silahkan menjawab 3 pertanyaan ya. Yang di polling itu. Untuk pertanyaan yang pertama hanya boleh 1 jawaban. Sedangkan untuk pertanyaan 2 dan 3 boleh lebih dari 1 jawaban. Betul. Yuk silakan semua mengisi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Kak, apa? Coba, Kak. Apakah kamu pernah berpuasa? Ayo Silakan jawab. Ya. Terus pertanyaan kedua, puasa yang kamu ketahui. Kan puasa itu apakah orang tidak makan dan minum dalam waktu tertentu? Misalkan kayak teman-teman kita muslim ya. Mereka benar-benar tidak makan dari jam berapa tuh Bang? Jam 3 ya? Ya, jam mulai 3, dari jam jam 4 3 subuh sampai jam- maghrib. Iya. Nah, atau orang yang hanya berpantang makan saja. Ya, hanya 1-2 yang dia misalnya tidak pantang makan daging atau misalkan dia pantang makan apalah yang biasanya disukai. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang tidak dia bukan puasa makan, tapi tidak melakukan kegiatan yang dia sukai dalam waktu tertentu. Nah, adik-adik, teman-teman boleh menjawab lebih dari 1 pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang puasa. Terus yang ketiga, agama apa di Indonesia yang menjalankan puasa sebagai kegiatan ibadah menurut kamu? Ini juga boleh lebih dari 1 jawaban. Jadi Bang Mersiko sama Kak Junis hanya mengetahui sejauh mana nih Yes. teman-teman untuk mengetahui tentang Ya. berpuasa. Jadi tidak ada jawaban yang salah atau benar ya. Nah, baru 25 orang nih Bang dari 59.000. Ayo, semua dong, semua. silakan. Yes, 27 orang. Yes, 27 orang. Itu tinggal klik-klik aja segera. Ayo, semangat teman-teman. Semangat. Semangat. 29. Waktunya tinggal 1 menit 20 detik. Ayo Oke. silakan buruan. Sudah 31. Kita hitung sampai berapa nih Bang? Sampai 10 ya? Atau mau sampai berapa? Poll Boleh. ini. 10 mulai dari 1 menit ya, Kak. Ya. Nah, yuk. 10. 9. 8. Ayo segera. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ya, polling kita Polling tutup. ditutup. Ada 37 teman-teman yang dari 58 orang yang menjawab.
Ya, mari kita lihat hasilnya dulu. Nah, berapa persen yang menjawab nomor 1 nih? Ya, jadi silakan udah di-share, udah kelihatan adik-adik, teman-teman di layar. Oke. Jadi ternyata Bang, dari 37 yang menjawab, 70% tidak pernah berpuasa. Tapi ternyata ada 30% yang sudah pernah berpuasa loh adik-adik kelas 7 nih. Bang Ciko aja nggak pernah loh, kamu Bang hebat Ciko kali ya ketinggalan. teman-teman yang di rumah. Oke, sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, 100% memahami berpuasa itu masalah tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Jadi seperti kawan-kawan kita yang beragama Islam. Betul. Tapi ada juga 16% yang menjawab itu hanya berpantang 1-2 makanan. Terus sebanyak 32% memahami berpuasa itu bukan sekedar tentang makan dan minum, tapi tidak melakukan kegiatan yang disukai. Mantap. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, teman-teman pahami yang beragama Islam, yang teman-teman ketahui yang melakukan ibadah puasa 100% menjawab. Tapi ada juga yang mengetahui Bang ternyata beragama Kristen, juga Katolik, Buddha dan itu juga melakukan puasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nah, itu dari sisi teman-teman Bang. Iya. Sekarang dari sisi kakak GSM-nya Kak, nanti kita tanya-tanya. Ya, sekarang kita akan tanya narasumber kita, kakak GSM. Kita akan ke studio Amsal. Selamat siang Kak Caroline, selamat siang Kak Febri. Bagaimana kabar Kak? Baik. Ya, selamat hari Minggu. Luar biasa, katanya harus begitu Kak, luar biasa. Biasa di luar Kak. Yes. Nah Kak, tadi kan kita sudah mendengarkan, sudah melihat polling adik-adik, Ya, pemahaman keren ya, mereka. Kak? Oh keren Kak. Kak tadi Kak Junis tuh bilang yang pernah puasa cuma kelas 7. Iya, Enggak, pernah padahal remaja. kita di sini ada kelas 8, Iya, ada kelas ada 9. Aku nggak ada, iya oke, berarti mungkin karena kecintaanku juga Kak sama kelas 7. Oke, nah Kak, kita di sini yang bersama teman-teman di rumah juga mau tahu pengalaman kakak berpuasa karena kakak kan berdua sudah pernah berpuasa ya. Saya mulai dari Kak Febri dulu ya Kak. Oke, Kak Febri, waktu Kak. itu puasa dalam rangka apa Kak? Waktu itu puasa karena janjian sama teman-teman di kampus Kak. Oh, jadi Ya, karena waktu janjian itu, aja, ikut-ikutan. waktu itu kita tuh ada yang namanya persekutuan oikumene gitu Kak Oke. di kampus. Dan memang ada hal khusus yang kita tuh lagi rindukan. Nah makanya kita waktu itu janjian untuk yaudah yuk kita doa puasa bareng-bareng. Oke, jadi bisa dibilang karena memang ada yang mau dimohonkan gitu Iya, dari tanda. Nah, betul, waktu Kak. itu jenis puasanya apa Kak? Apakah puasa makan? Puasa makan ya Kak? Iya, iya, puasa makan dan minum Kak. Iya. Jadi kayak teman-teman kita yang muslim. Oke. Cuma bedanya mereka kan cuma sahur tuh jam berapa sih? Jam 4 ya Kak? Ya, Jam 4 terus jam 6 mereka buka puasa kan. Kalau kita tuh benar-benar 24 jam. 24 jam tidak makan dan minum. Wow, berapa lama itu Kak? Biasanya itu dilakuinnya mingguan tuh Kak. Misal tiap hari Rabu kita janjian nih sama-sama. Oh, jadi satu sekali seminggu kampus. puasa. Itu untuk berapa lama Kak totalnya? Nggak terlalu sih, ya, paling dalam 1 bulan sih Kak. Dalam 1 bulan, terus oke. tiap hari Rabu. 1 bulan berarti sekali kali, seminggu 4 ya kali Kak ya? seminggu. Ya, ya, Oke, nah gitu. kalau Kak Caroline sendiri bagaimana Kak pengalaman puasanya? Kakak waktu itu berpuasanya dalam rangka apa Kak? dalam rangka waktu itu kan banyak pergumulan. Ya, Jadi pas lagi pergumulan banyak, jadinya aku tuh pergi ke suatu gereja HKBP juga. oke. Di sana aku ketemu Amang Pendeta Leling Limbong. Ya. Nah di situ aku juga minta apa pendapat Amang. Terus dia menyarankan, Kak Caroline kamu berpuasa dan berdoa saja dahulu agar kamu tenang dahulu. Setelah tenang kamu bisa melakukan apapun dijawab sama Tuhan nanti
gitu. Jadinya aku menjalani puasa tuh waktu itu sampai 3 bulan 4 bulan. Niatnya sih 6 bulan. Setiap hari tuh Kak? Setiap hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, jam 5 aku buka. Tapi di situ aku berdoa terus-terus diselingi dengan membaca Alkitab. Jadi aku punya ada jadwal jam baca Alkitab di jam 12, di jam 3 gitu. Dan di pagi itu jam 9. Jadi di situ aku membaca Alkitab. Jadi selama 3 bulan kakak seperti itu tiap hari ya kak ya? Wah seru juga nih pengalaman kedua kakak dalam berpuasa ya kak ya? Kak Junis pernah nggak? Aku belum pernah kak Tapi berpuasa. Kepikiran sih sejak melihat teman-teman yang tadinya aku juga berpikir puasa itu hanya untuk agama Islam, ya kan? Tapi ternyata aku lihat dari teman-temanku yang beragama Kristen, termasuk kayak dari pengalaman kakak ini, ternyata oh ada juga ya di agama Kristen, apalagi ternyata pemahaman adik-adik lebih maju kak dari pengalaman aku. Tadi adik-adik juga ada yang bilang di agama Kristen juga ada. Oke, terima kasih kak untuk sharingnya. Nanti kita akan juga mendengar sharing dari Inang Pendeta. Apa sih sebenarnya pengajaran Alkitab tentang berpuasa? Oke Kalau Kak. gitu kita panggilkan Inang. Terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama kakak. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Nah adik-adik kita tadi sudah mendengarkan sharing pengalaman dari Kak Febri dan Kak Caroline tentang puasa yang mereka lakukan. Nah di sini juga sudah ada bersama kita Inang Pendeta Agustina Silitonga. Tentu semua kita mengenal ya Inang Pendeta. Dari Inang Pendeta. Salam teman-teman semuanya. Dari Inang Pendeta kita akan belajar tentang berpuasa dalam perspektif Alkitab. Artinya apa yang Alkitab ajarkan tentang berpuasa, termasuk juga tradisi berpuasa di agama Kristen khususnya di gereja kita. Ya, mari kita dengarkan. Selamat siang Inang. Selamat siang Kak Junis. Hari ini bertugas khotbah Kak Inang? Bertugas nanti 4:30. Oh, nanti 4:30. Iya. Oke, nah Inang ini kan baru-baru ini kan teman-teman kita dari agama Muslim kan baru selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan itu mereka lakukan setiap tahun Inang. Ada juga kadang-kadang jadinya pertanyaan dari teman-teman kita pra remaja. Sebenarnya di agama kita itu ada enggak pengajaran tentang berpuasa khususnya di Alkitab. Sebenarnya di Alkitab itu ada enggak sih Inang cerita atau pengajaran tentang berpuasa yang dilakukan tokoh-tokoh Alkitab? Terima kasih Kak Juni. Sebenarnya kalau di Alkitab ada pengajaran tentang puasa. Dan mungkin kita pernah mengetahui juga bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan puasa seperti itu. Misalnya Musa. Musa, iya betul. Waktu sebelum Musa, naik ke Gunung Sinai Inang ya. Benar, Musa itu melakukan puasa 40 hari 40 malam dan tidak makan dan tidak minum misalnya. Sama sekali tidak makan dan tidak minum. Iya, Inang, sama sekali tidak makan dan tidak minum seperti itu. Karena memang kenapa Musa lakukan itu? Karena dia akan memulai pelayanannya untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan seperti itu. Lalu kemudian kalau kita pasti adik-adik tahu ya teman-teman itu Raja Daud. Raja Daud, betul. Iya benar. Raja Daud juga pernah melakukan puasa waktu seperti anaknya itu. sakit ya. Iya benar. Betul, Ketika anaknya sakit dia puasa seperti itu semalaman. Dan ada puasa yang unik yang dilakukan oleh Daud, berbaring di atas tanah gitu. Dia jadi tidur karena dia berharap supaya anaknya boleh disembuhkan. Nah. Dan mungkin masih ada lagi Kak Junis, itu misalnya kalau adik-adik atau teman-teman tahu toko Esther seperti itu. Ya, tahu betul. Ya Esther ya, siapa Esther ya? Teman-teman yang di pra remaja tahu nggak? Esther siapa?
Nah, Esther itu juga melakukan puasa, Kak Junis. Ya, waktu dia sebelum menghadap raja ya. Iya, Inang, ya. benar. 3 hari, 3 3 malam malam, tidak betul. makan dan tidak minum, seperti itu. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh yang kita sebut sebagai sang juru selamat di Oke, Tuhan perjanjian. Yesus juga Inang ya. Benar, Ya, di perjanjian baru Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum adik-adik. Berarti sama itu. seperti ya, puasa yang dilakukan Musa dong Inang ya. Benar, sama Oh, seperti yang oke. dilakukan Musa. Nah, berarti kalau yang tadi penjelasan yang Inang bilang ada banyak juga ya yang tadi termasuk yang Inang sebutkan. Berarti kalau secara garis besar Inang, tujuan tadi kan Inang udah sebut misalkan Iya. Musa itu berpuasa karena dia mau sebelum naik ke Gunung Sinai ya. Sedangkan Esther karena sebelum menghadap raja. Kira-kira secara umum tujuan berpuasa tokoh-tokoh itu apa Inang? Sebenarnya tujuannya mungkin macam-macam gitu, ada banyak. Tapi yang pertama itu kita harus melihat bahwa tujuan seseorang berpuasa pastilah untuk memuliakan Tuhan. Oke, Itu pasti, memuliakan Tuhan. pasti untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua mah tujuannya untuk pengendalian diri. Itu pasti ada. Ketika seseorang melakukan ibadah puasa, maka di situ akan ada pengendalian diri karena walaupun menurut perjanjian lama puasa itu disebut tidak makan dan tidak minum seperti, tapi di PB kita diajarkan PB maksudnya perjanjian baru, kita ya. diajarkan puasa itu adalah pengendalian diri, mengendalikan diri untuk segala sesuatu dan sekaligus juga di sini bisa kita lihat puasa pertobatan. Oke, puasa pertobatan. Iya Inang, ya. benar. Oke, Inang, Iya. berarti ada 4 secara umum yang Inang sebutkan tadi bahwa untuk memuliakan Tuhan, Betul. terus juga untuk mengendalikan diri Mm-mm. dan juga untuk pertobatan. Pertobatan. Ya, oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Inang, kami ingatkan lagi buat teman-teman di rumah, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tuliskan di chat ya. Nanti Inang akan menjawab di acara ini. Dan untuk 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah. Ya, silakan dituliskan di chat. Nah, Inang kami lanjutkan. Kalau memang di Alkitab itu kita lihat tokoh-tokoh agama, bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan tradisi puasa. Sebenarnya kenapa kira-kira Inang kalau kita berbicara dalam konteks agama Kristen ya Inang ya, khususnya di gereja kita ini HKBP. Kan kalau bagaimana sebenarnya tradisi pengajaran puasa di gereja HKBP, karena kalau seperti yang saya perhatikan sendiri ya Inang ya, kan kita belum ada melakukan tradisi berpuasa seperti teman-teman kita beragama Islam. Oke. Secara gereja ya Inang ya, walaupun mungkin orang per orang ada kita lihat yang berpuasa seperti tadi Kak Caroline, Kak Febri. Kira-kira bagaimana sih pengajaran tradisi berpuasa di HKBP Inang? Ya, jadi kalau tradisi berpuasa di HKBP itu tidak diaturkan seperti itu dan bahkan mungkin bisa dikatakan tidak diwajibkan Ya. seperti itu karena memang puasa itu berbeda dari kita memahami ada hal yang harus wajib dilakukan oleh HKBP. Misalnya sakramen, baptisan, itu hal-hal yang wajib karena itu merupakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh setiap gereja. Tapi kalau puasa itu memang tidak diaturkan seperti itu, tetapi bagi semua orang yang ingin berpuasa tidak ada larangan untuk dia boleh melakukan itu. Oke. Tidak ada larangan untuk dia melakukan itu. Karena misalnya kayak tadi ada Kak Febri Ya, sama betul. Kak Caroline, Ya. mereka HKBP, tapi sebenarnya aturan HKBP tidak ada mengaturkan tentang puasa. Termasuk Tapi, teman-teman di rumah tadi Inang. iya, termasuk tadi teman-teman di rumah yang ada 30% pernah melakukan puasa. Puasa, betul, seperti betul, itu. Inang. Heeh. Jadi artinya tidak diaturkan di aturan HKBP, tetapi kalian bisa melakukannya seperti itu. Oh. Kita bisa melakukannya. Termasuk misalnya ke Inang juga pernah melakukan ibadah puasa Oh, seperti oke, itu. iya. Misalnya sebelum Inang menikah, Inang melakukan ibadah puasa itu ketika persiapan dalam pelayanan untuk khotbah. Jadi Inang mulai di hari Jumat sampai di hari Minggu. Seperti itu. Lalu kemudian setelah menikah pernah Inang hampir 1,5 tahun itu ibadah puasa setiap hari. Tapi Inang makan dan Inang minum. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Inang makan dan Inang minum. Tapi apa yang Inang lakukan 1,5 tahun itu dalam ibadah puasa yang Inang lakukan,
Misalnya menahan diri untuk tidak bersungut-sungut. Jadi benar-benar 1,5 tahun itu Inang tidak bersungut-sungut dan tidak marah dengan situasi dan kondisi dalam pelayanan. Termasuk juga pada saat itu ada permohonan, memang ada permohonan yang dipanjatkan supaya ada pelepasan. Nah seperti itu. Jadi tidak dianjurkan, tidak diaturkan di aturan kita, tetapi Inang melakukannya. Karena apa? Karena memang itu tertulis dalam firman Tuhan. Nah seperti itu Kak. Berarti Inang bisa dibilang walaupun misalkan gereja kita tidak mengadakan tradisi berpuasa secara gereja, tapi bukan berarti melarang kita kalau mau secara pribadi berpuasa Inang ya. Oke. Nah ada yang menarik tadi beberapa kan kita lihat termasuk kayak tadi juga Inang men-sharingkan bahwa kadangkala kita berpuasa itu karena ada permohonan yang ingin hendak kita sampaikan kepada Tuhan. Termasuk kayak tadi Daud ya Inang ya. Betul. Kan karena anaknya sakit dia berpuasa. Apakah itu berarti Inang berpuasa itu kita seperti apa ya Inang ya? Pokoknya Tuhan, aku ini udah puasa, jadi kamu harus penuhi. Apakah kira-kira seperti itu Inang? Kita berpuasa, jadi supaya pokoknya itu kayak alat memaksa Tuhan. Oh, saya pikir tidak alat memaksa Tuhan. Oke. Jadi berpuasa itu tadi kan tujuannya kemuliaan Tuhan. Bahwa dalam ibadah itu kita harus melihat tujuan kemuliaan Tuhan itu harus nyata di situ. Nah, kalaupun misalnya dalam ibadah puasa yang kita lakukan tidak makan dan tidak minum atau berpantang makanan atau misalnya berpantang untuk melakukan kegiatan yang kita sukai dalam 1 minggu misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada permohonan yang kita panjatkan, bukan berarti kita mau paksa Tuhan di situ untuk menjawab, tidak. Tapi di situ semata-mata kita hanya ingin melihat bahwa dalam ibadah puasaku itu aku memang benar-benar melihat nyata bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kemuliaannya dalam proses-proses yang kita lakukan dalam ibadah puasa itu. Oh oke. Berarti Benar. tetap sebenarnya tujuannya itu kita mau memuliakan Tuhan Inang ya. Benar. Jadi kalaupun kita berpuasa, ketika ada yang mau kita mintakan supaya kita bisa lebih fokus, kurang lebih gitu Inang ya. Betul. Lebih fokus tahu mau Tuhan apa sih ini gitu Inang ya. Benar. Oke, seperti Daud itu Inang ya, dia Iya. ternyata udah puasa supaya anaknya supaya sembuh, meninggal juga. Meninggal juga anaknya. Jadi artinya semua bergantung kepada hak prerogatifnya Allah. Ya, tadi Seperti juga itu. Inang udah sebutkan bahwa kalau menurut tradisi pengajaran kita, puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum Inang ya, Betul. tapi masalah pengendalian diri. Pengendalian Tadi diri. Inang juga sudah sharingkan ya Inang ya. Oke, nah Inang sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada dari teman-teman kita di rumah yang hendak bertanya. Kira-kira sudah ada pertanyaan kah? Ya tuh banyak sekali katanya. Aduh ini teman-teman ternyata sangat semangat sekali dengan pengajaran berpuasa ini. Apakah tradisi berpuasa? Ya kira-kira Kak? Mungkin bisa diperlihatkan di chat Kak bagian yang pertanyaan itu. Yang Sebastian kelas 7, itu Kakak? Oke, di sini ada pertanyaan dari Sebastian kelas 7 ya. Apakah tradisi berpuasa dalam agama Yahudi sama dengan agama Islam dan Katolik Inang? Oke, jadi apakah tradisi berpuasa dalam agama Yahudi sama dengan tradisi berpuasa dalam agama Islam dan Katolik? saya pikir nggak sama. Oh, nggak Karena sama. ya mungkin pemahamannya aja pengertian yang sama, puasa tidak makan dan tidak minum. Itu rata-rata orang memahaminya bahwa puasa adalah tidak makan dan tidak minum, tapi kalau di Islam kan hukumnya wajib. Betul Inang. Hukumnya wajib. Jadi mereka sebelum memasuki bulan suci mereka, bulan Ramadan seperti itu, maka mereka harus melakukan penyucian dulu melalui ibadah puasa. Dan itu hukumnya wajib bagi mereka. Bahwa sebelum mendapatkan bulan suci itu maka mereka harus beribadah puasa seperti itu. Tapi kalau agama Yahudi seperti itu dan agama Katolik juga memang ada, kalau misalnya mau dapat Paskah, Jumat Agung seperti itu ada puasa berpantang makanan. Misalnya tidak makan daging, menyisihkan sebagian uang jajan.
dan uang jajan itu diberikan kepada orang fakir miskin dan hal-hal yang lain seperti itu. Jadi artinya mungkin agak berbeda-beda pemahamannya dan tidak sama menurut Inang seperti itu. Tapi satu tujuan yang Inang lihat itu bahwa semua ibadah puasa yang dilakukan setiap agama adalah kembali kepada yang pertama tadi, untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan pengendalian diri yang benar-benar terkendali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oke, nah berarti dari jawaban Inang yang bisa saya resume di sini Inang, bahwa secara detail tidak wajib tidak sama persis ya Inang ya, betul. tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk beribadah memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih Sebastian. Pertanyaan berikutnya Kak. Gebi kelas 7. Kalau Kristen, apakah puasa adalah keharusan? Oke. Baik. Ini Gebi ya. Gabriel kelas 7 ini. Oh Gabriel kelas 7. Tadi Inang udah jawab bahwa di Kristen puasa itu tidak sesuatu hal yang diwajibkan. Tapi kalau kamu mau beribadah puasa silahkan seperti itu. Jadi Inang mau kasih contoh misalnya. Di kita Protestan misalnya hal yang wajib yang dilakukan oleh gereja adalah sakramen. Sakramen itu ada 2, misalnya perjamuan kudus dan baptisan kudus. Itu wajib kita laksanakan kepada setiap orang. Khususnya di HKBP seperti itu. Bahkan mungkin tidak hanya di HKBP, di gereja-gereja lain yang 2 ini merupakan suatu hal yang wajib. Karena apa? Karena ini merupakan perintah. Perintah yang disampaikan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada para murid ketika itu, sekaligus juga kepada orang-orang yang percaya. Tapi kalau puasa, kalau misalnya kita lihat dalam kitab Matius pasal 6, apabila kamu puasa katanya. Dia pakai kata apabila. Apabila kamu puasa, berarti kita bisa tidak melakukan puasa. Seperti itu. Jikalau kamu berpuasa, apabila kamu berpuasa, berpuasalah seperti ini katanya. Nanti kalian boleh baca ya di kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang menjadi keharusan seperti itu. Kalau misalnya menjadi suatu keharusan, mungkin ada bulan-bulan tertentu bagi HKBP dan bagi orang Kristen, agama Kristen untuk melakukan puasa. Ya, betul. Tapi kenyataannya kita tidak pernah melakukan itu, seperti itu. Oke, terima kasih Inang. Nah teman-teman, tadi Inang sudah bilang bahwa di kita itu tidak wajib Inang ya, tapi boleh kalau kita mau. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut bagaimana sikap kita seharusnya. Nah ini ada pertanyaan satu lagi dari Abang di kelas 9. Pertanyaannya, kenapa sih Inang kita harus berpuasa dan seberapa penting puasa untuk kita? Kenapa kita harus berpuasa? Seberapa penting itu? Oke. Kenapa kita harus berpuasa? Satu tadi tujuannya kemuliaan Tuhan. Itu harus ya. Jadi kalau kamu berpuasa tujuannya ada kemuliaan Tuhan. Kemudian kenapa kita harus berpuasa? Mungkin kita di sini akan melihat bagaimana kita bisa dan mampu mengendalikan diri. Seperti Inang katakan tadi, Inang pernah puasa 1,5 tahun hanya minta satu pelepasan. Kedua, untuk tidak marah dan tidak bersungut-sungut gitu. Untuk tidak marah ketika orang membuat sesuatu kejengkelan sama Inang gitu kan. Jadi Inang minta memang dalam puasa itu, walaupun Inang makan dan minum, tapi pikiran Inang terkendali, hati Inang terkendali untuk tidak marah dan tidak bersungut-sungut. Seperti itu. Jadi artinya di situ kita punya tujuan untuk bisa mengendalikan diri kita, tidak marah dan tidak bersungut-sungut misalnya. Kemudian lalu ada permohonan yang kita panjatkan. Jadi ada seseorang kenapa dia harus berpuasa? Karena dia minta permohonan. Ada permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan, misalnya ada seseorang yang beribadah berpuasa dia tentukan sudah 1,5 tahun aku akan berpuasa dengan kurun waktu 8 jam seperti itu, seperti orang kerja, kemudian dia makan gitu. Lalu dia ada permohonan di situ supaya misalnya seorang ibu yang sudah berkeluarga supaya Tuhan kasih keturunan kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apa tujuan
Tergantung kalian, tapi yang pasti yang pertama itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Harus untuk kemuliaan Tuhan, tidak bisa terlepas dari situ ibadah puasa yang kita lakukan. Seperti itu Kak Junis. Ya, terima kasih Inang. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan tadi itu bahwa puasa itu kita lakukan kalau memang tujuannya tetap yang pertama harus memuliakan Tuhan Inang ya. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya. Nah, saya lanjutkan lagi Inang. Tadi kan Inang memang sudah menyebutkan bahwa kita boleh berpuasa. Terus juga disebutkan tujuannya. Nah, Inang tadi sempat menyebutkan di Matius 6 ya Inang ya tentang aturan berpuasa. Mungkin supaya lebih jelas buat adik teman-teman di rumah. Sebenarnya Inang kalau katakanlah kita ingin berpuasa ini secara pribadi. Itu sebaiknya sikap kita seperti apa Inang? Apakah kan kadang-kadang kan kita suka lihat Inang orang berpuasa itu menjadi menjadi lemas itu baiknya menurut ajaran Alkitab kalau saya harus berpuasa bagaimana ini? Saya tampilannya bagaimana Inang? Ya, jadi kalau menurut Matius itu jelas sekali diajarkan kepada kita. Kalau misalnya kita puasa, pertama kita nggak perlulah kasih tahu sama orang kita berpuasa. Oke. Nggak harus misalnya, aku berpuasa loh gitu. Nggak perlu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan pula puasanya munafik gitu. Karena berpuasa lalu kemudian kita lemas-lemasin badan gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya pun kita berpuasa, apa yang bisa kamu kerjakan. Kalau kamu seorang pelajar seperti itu ya ikuti pelajaranmu dengan baik, belajar dengan baik. Gak ada alasan mengatakan kepada guru atau orang tua, teman-teman, aduh aku puasa absen dulu sekolah ya, nggak boleh juga yang seperti itu. Iya betul Inang. Jadi itu tadi yang kembali tujuanmu apa gitu. Kalau tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka segala sesuatu kegiatan itu harus kita lakukan seperti itu. Dan misalnya kalau kamu ingin puasa ada kegiatan yang sangat rutin yang kamu lakukan dan itu menurut kamu memiliki efek samping, efek yang tidak baik. Zaman sekarang ya orang sudah sering pegang ini tiap hari maaf ada duitnya di sini. Handphone seperti itu. Nah, boleh nggak adik-adik nih berpuasa 1 minggu tidak pegang handphone? Misalnya dia ketika hari Sabtu misalnya, kalau hari Senin sampai hari Jumat kan adik-adik harus pasti megang handphonenya seperti itu. Tapi hari Sabtu saya pikir nggak ada kegiatan yang harus untuk pegang handphone. Boleh nggak ibadah puasanya misalnya, gue mau ibadah puasa untuk tidak pegang handphone. Misalnya, gue mau puasa untuk tidak main game. Seperti itu. Kan bisa, zaman sekarang itu seperti itu. Jadi puasa itu tidak hanya, Inang bilang tadi tidak hanya tidak makan dan tidak minum. Atau tidak hanya berpantang makanan. Misalnya aku tidak boleh makan daging dalam 1 minggu misalnya. Atau tidak boleh makan bakso misalnya. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik gitu. Tapi tujuannya satu. Kalau aku memang benar-benar tidak pegang handphone, ya semuanya aku lakukan demi kemuliaan Tuhan. Jadi pekerjaanku apa dong kalau tidak pegang handphone? Baca kitab suci, baca. Gak harus 24 jam kamu baca kitab suci, tidak. Kemudian kuasai hatimu, jangan marah-marah juga, dan hal-hal yang lainnya. Itu Kak Jenis. Ya, terima kasih Inang. Berarti dari pembicaraan ini dapat kita simpulkan bahwa buat kita di Alkitab, di Alkitab, di kekristenan itu tetap diajarkan. Nah, tadi itu ada pertanyaan dari Matthew, tadi sudah dijawab. Dalam agama Kristen apakah ada puasa wajib? Tadi sudah dijawab tidak ada. Nah, menarik sekali, terima kasih Inang untuk penjelasan Inang ini. Dapat saya simpulkan di sini dari penjelasan Inang bahwa pada dasarnya di kekristenan, di Alkitab ada tradisi pengajaran tentang berpuasa gitu ya Inang ya. Iya betul. Tapi memang kalau kita berbicara konteks zaman sekarang dan beberapa tokoh Alkitab juga ada. Ya silakan, ini pertanyaan ini tadi sudah dijawab bahwa tidak ada tradisi wajib. Boleh silakan. Ini dari Elliot.
Elliot, ini pertanyaannya, berpuasa bisa dilakukan dalam bidang apa saja selain mengkonsumsi makanan, berperilaku ataupun pemberlakuan suatu kegiatan. Jadi ini Elliot kayaknya bertanya, tadi kan Inang udah menjelaskan. Bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan dan minum, Betul. tapi pengendalian diri. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Inang? Biasanya orang lakukan berpuasa. Termasuk juga pertanyaan selanjutnya tadi Kak, jangan tolong naikkan lagi aja. Masih Elliot Kak, Elliot. Dan apakah pendapat Inang mengenai berpuasa sebaiknya juga diajukan wajib enggak dalam umat Kristen? Apakah menurut Inang baiknya, Elliot ada 2 pertanyaan. Yang pertama, selain tentang masalah berpantang makan dan juga pengendalian diri, kira-kira puasa apa lagi Inang yang bisa dilakukan? Terus pertanyaan kedua, menurut Inang, apakah memang puasa ini perlu diwajibkan enggak di agama Kristen, khususnya di HKBP? Mungkin istilahnya ada perubahan nih sekarang HKBP berpuasa gitu. Kira-kira menurut Inang bagaimana Inang? Oke, jadi buat Elliot, misalnya dalam kegiatan apa lagi yang harus kita lakukan untuk berpuasa, misalnya Inang hanya bisa bilang seperti ini, puasa pertobatan bisa. Kalau misalnya kalian dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan untuk menuju manusia yang baru itu, apa yang harus kalian lakukan? Puasa pertobatan. Jadi misalnya puasa pertobatan, kalau kalian gemar mencuri, jangan mencuri, itu puasa pertobatan, gitu. Gemar melawan orang tua, jangan melawan orang tua. Coba dulu misalnya, Tuhan aku mau ibadah puasa, aku tidak mau melawan orang tuaku lagi. Nah mulai, itu puasa pertobatan, gitu. Dari yang jahat menjadi yang baik, gitu. Termasuk tadi Inang bilang kegiatan yang lain, untuk hal-hal yang sekarang yang sangat lengket, dekat dengan kalian tuh gadget gitu kan. Nah anak-anak sekarang tuh sangat dekat sekali dengan ini. Boleh nggak dikasih waktunya 1 hari aja, misalnya hari Sabtu, untuk tidak pegang handphone. Untuk tidak pegang handphone. Aku Tuhan mau puasa untuk tidak pegang HP, seperti itu di hari Sabtu. Nah ketika kita sudah katakan itu kepada Tuhan, memang kita harus memiliki ketaatan untuk melakukan itu. Supaya memang tidak bisa pegang handphone ketika hari Sabtu. Nah kemudian juga dalam hal lain, mungkin kita bisa puasa minta kesembuhan ketika kita dalam keadaan kondisi sakit seperti itu. Kayak Inang kemarin waktu suami Inang sakit, Inang adakan puasa gitu. Aku mau suami aku sembuh Tuhan, tapi sama seperti Daud, sembuhnya selama-lamanya. Iya kan? Artinya apa yang aku minta, yang Inang minta tidak seperti itu dikasih Tuhan. Inang minta sembuh secara kedagingan, tapi Tuhan kasih sembuh secara rohani. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau Elliot katakan apakah ada kemungkinan atau bisa nggak puasa ini menjadi suatu kewajiban. Nah memang kalau secara Alkitabiah, secara Alkitab, puasa wajib itu hanya puasa Musa dan puasa Yesus. Itu 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Pertanyaan Inang, bisa nggak kita tidak makan dan tidak minum selama 40 hari? Karena itu puasa wajib disebut di Alkitab. 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Nah kalau misalnya bentuknya seperti itu, saya pikir secara kedagingan Inang pun nggak bisa tahan. 40 hari, 40 malam tidak makan. Tapi bisa ada juga yang disebut di dalam Alkitab itu puasa, katanya puasa sebagian katanya. Itu tadi berpantang makanan sebagian, tidak boleh makan daging, tidak kayak Daniel misalnya dia hanya boleh makan sayur. Tapi dia sudah tentuin. Selama 7 hari hanya makan sayur. Kemudian sisanya 21 hari dia puasa menyendiri, bersemedi. Nah seperti itu. Nah ya itu tadi Elliot menambahkan begini Inang. Kira-kira menurut Inang perlu nggak gereja kita ini akhirnya ikutan mewajibkan berpuasa Inang. Seperti kawan-kawan yang di agama lain gitu loh Inang. Jadi wajib secara keseluruhan, bukan orang per orang. Oke, kalau dari Inang sih setuju kalau pada akhirnya HKBP harus mengerjakan bahwa puasa itu wajib untuk kita. Tapi bukan 40 hari 40 malam, itu mau saya bilang. Ya, itu pendapat Iya. Inang ya. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Boy. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Kakak Abang.
Dan teman-teman, Boy menanyakan begini Nang, kalau nih saya mempunyai permohonan khusus kata Boy, ya, perlukah saya melakukan puasa? Dan kalau saya melakukan puasa, kira-kira nih Nang, berapa lama saya berpuasanya ini? Untuk permohonan khusus saya itu. Oke, buat Boy Kelas 7. Boy kelas 7 Iya. ya, Boy kelas 7. Kalau misalnya kamu punya permohonan, apakah perlu saya melakukan ibadah puasa? Iya. Seperti itu. Tergantung pada Boy. Gitu. Apakah memang dengan ibadah puasamu itu kamu sangat yakin bahwa permohonanmu akan dikabulkan Tuhan? Tapi seperti Inang bilang tadi ya, kalau permohonan tidak dikabulkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Itu maksud Inang. Seperti Inang misalnya, atau Daud lah, nggak usah lah Inang. Daud. Daud itu kan memang dia puasa untuk kesembuhan anaknya, supaya anaknya tidak mati. Tapi ternyata Tuhan kasih, ya anaknya harus mati gitu. Tapi apa yang terjadi ketika anak Daud meninggal seperti itu? Loh, dia langsung buka kan? Dan langsung dia mandi, dia langsung minta makanan, kemudian dia bersuka cita. Padahal awalnya dia berpuasa. Awalnya dia berbaring di atas tanah hanya untuk minta kesembuhan anaknya. Tapi Tuhan kasih yang lain, anaknya harus meninggal. Nah seperti itu, artinya kalaupun kita memang harus mengajukan permohonan kepada Allah dalam ibadah puasa seperti itu, silahkan untuk melakukannya. Berapa lama itu tergantung janjimu dan nazarmu kepada Allah. Jadi kayak Inang misalnya itu satu setengah tahun. Jadi sampai dapat permohonan Inang baru Inang berhenti. Jadi setelah dikabulkan Inang berhenti. Pelepasan itu Inang dapat seperti itu, kemudian marah-marahnya itu sudah tidak ada, sungguh-sungguhnya tidak ada ketika melihat orang seperti mau kuterkam gitu kan. Nah itu udah gak ada, baru Inang berhenti. Jadi setelah dapat permohonan itu Inang berhenti, baru masuk lagi permohonan ataupun ibadah puasa yang lain dengan meminta yang lain. Tapi satu tujuannya di situ aku mau lihat, Inang mau melihat ya, sampai di mana sih kemuliaan Tuhan ini boleh menyertai hidup saya gitu. Gitu. Ya, terima kasih Inang. Oke. Ternyata tema berpuasa ini sangat menarik buat teman-teman ya Inang ya. Iya, betul. Masih banyak pertanyaan tapi waktu kita terbatas. Nah kalau saya bisa simpulkan ada beberapa hal yang tadi sudah Inang sampaikan bahwa di dalam tradisi Alkitab, di dalam pengajaran Alkitab ada pengajaran tentang puasa Inang ya. Nah yang kedua adalah kalau kita berbicara dari segi gereja kita, kenapa tidak dilakukan ibadah puasa wajib seperti yang dilakukan teman-teman? Karena memang itu bukan sakramen Inang ya. Iya, betul. Bukan sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus. Nah tapi secara perorangan kita boleh saja berpuasa Inang ya. Betul. Nah itu sedangkan dari segi tujuan tadi saya ada menangkap beberapa yang Inang sebutkan. Pertama tujuan utama kita berpuasa adalah untuk memuliakan Tuhan. Benar. Ya Inang ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah kalaupun karena ada permohonan kita yang mendorong kita untuk melakukan puasa, itu bukan untuk sebagai alat memaksa Tuhan. Ya bukan, nih Tuhan aku berpuasa harus dikabulkan, bukan seperti itu, tapi lebih kepada supaya kita bisa lebih peka gitu Inang ya, terhadap apa sih mau Tuhan dengan permohonan kita ini. Terus yang ketiga adalah kalaupun kita berpuasa, tadi tujuannya harus memuliakan Tuhan Inang ya. Jadi nggak boleh juga Nang, misalkan saya nih, saya mau puasa supaya kurus, nggak boleh Nang ya. Saya sih bilang puasa, atau misalkan saya itu lagi mah bukan puasa Kak, diet aja gitu. Duet ya, Iya. dan nggak boleh bilang saya puasa Inang ya. Jangan. Oke. Atau misalkan saya lagi bokek nih Nang, nggak ada duit pulsa dari mama papa. Kalau gitu saya puasa. Saya sedang puasa nih, puasa nggak pakai gadget, nggak juga Inang ya. Oke. Nah, tadi Inang udah sebutkan juga bahwa puasa itu bukan masalah tidak makan dan tidak minum Betul. Inang ya. Tapi kalaupun kita memilih tidak makan dan tidak minum, harus juga di situ ada kemuliaan nyata ya Inang ya. Bukan menjadi karena tidak makan dan tidak minum, kayak kata Inang sikapnya tetap harus beraktivitas. Iya, betul. Nggak boleh karena puasa, Ma aku Lemas-lemasin. nggak bisa nih bantuin mama, aku lagi puasa, nggak boleh Nggak ya. boleh. Oke, ya betul. Jadi kurang lebih itu, jadi puasa itu lebih kepada bagaimana kita mengendalikan diri Betul. untuk dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Inang, banyak sekali pengajaran
pelajaran yang dapat kita dapatkan dari penjelasan Inang hari ini. Jadi buat adik-adik, teman-teman di rumah, kalau kemudian melalui pengajaran ini ingin berpuasa, itu silakan saja, tapi tetap seperti tadi yang disampaikan Inang, bahkan sebenarnya kita didorong Inang ya, Betul, didorong untuk puasa. mengendalikan diri, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya, dan itu tetap tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih Inang untuk penjelasan hari ini. Kita akan kembali ke studio Mazmur karena kita akan melanjutkan acara kita dengan Games Bible Code. Stay tune teman-teman. Yuk. Terima kasih Inang. Sama-sama Kak Jenis. Wah, teman-teman, ternyata pemaparan hari ini luar biasa, Kak. Iya, tentang teman-teman berpuasa. semangat. Mereka Iya. semangat sekali, Bang. Nah, jadi yang tidak tahu berpuasa, nah sekarang kalian tahu berpuasa itu seperti apa gitu. Dan ternyata boleh kita Dan berpuasa. boleh. Bukan cuman hanya teman kita yang berpuasa, kita juga boleh ternyata teman-teman berpuasa. Tapi tujuannya untuk apa, Bang? Memuliakan Memuliakan Tuhan. Tuhan. Padahal saya tadinya mau puasa supaya diet, Bang, supaya Oh, iya. kurus. Nggak boleh kata Inang. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bernyanyi dulu nih. Habis Kita itu mau games ya? habis itu kita Yes. masuk games. Nah, ini kan yang harus Alkitabnya kita apa? tunggu-tunggu. Iya. Jadi teman-teman persiapkan Alkitabnya supaya bisa nih dibuka nanti Alkitabnya. Jadi siapkan di samping kalian. Karena ini Bible Code. Betul, Bicara Bible tentang Code. Alkitab. Nah, Jadi Alkitabnya disiapkan sambil kita bernyanyi dulu ya Bang betul. ya. Biar Kita semangat dulu bernyanyi nih. jika Ku mau berjalan ku mau berjalan dengan dan juru juru selamat. selamatku. Yuk teman-teman, kita bernyanyi dengan sukacita. Semangat ya. Mau berjalan dengan juru selamatku, Di lembah berbunga dan air sejuk, dan kemana juga harus mengikutnya, sampai waktu tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, bertetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tetap semangat. Mau berjalan dengan juru selamatku, Di lembah berbunga dan di air sejuk, dan kemana juga harus mengikutnya, sampai waktu tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, bertetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Oke teman-teman, nah hari ini ini yang kita tunggu-tunggu, gamesnya ini Kak, luar biasa. Nah, tapi teman-teman kita harus tahu dulu nih gimana cara gamesnya kayak gimana nih,
supaya kita tahu nih, biar cepat nih buka Alkitabnya Ya. gitu. Nih aku jelasin ya Bang ya. Coba Kak, jelasin dulu biar Jadi, adik-adiknya tahu. Di dalam game Bible Code ini, kakak dan abang akan memberikan kode. Kode itu terdiri dari 8 digit. 8 digit. Nanti kalau kalian lihat polanya itu ya, 8 digit itu sebenarnya melambangkan 4 hal. Jadi AA, BB, CC, dan DD. Ya, jadi per 2. Nah, yang depan AA itu menunjukkan dia ada di ayat mana? Ayat ini ada di mana Bang? Perjanjian Kitabnya. Lama atau Perjanjian Baru? Betul. Nah, jadi kode ini menunjukkan ayat teman-teman. Ya, nah kode 2 yang depan AA itu menunjukkan ayat ini adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Betul. Kalau kode depannya 01 itu pasti ada di mana Bang? Perjanjian Lama Kak. Oke, nah kalau kodenya mulai di 02, kalian sudah harus langsung mikir, oh ini adanya di Perjanjian Baru. Nah kemudian 2 angka berikutnya, BB, itu menunjukkan urutan kitabnya di Perjanjian Mana? Perjanjian mana? Ah, Kalau misalkan Bang, depannya 01, 01. Berarti dia Perjanjian Lama. terus 2 berikutnya 01. Berarti kita Kejadian. kejadian. Wah. Gitu terus deh. Nah, sekarang kalau depannya 02, Bang. Berarti ayatnya di mana? Berarti kejadian Kalau 2, 02 ayatnya di mana berarti? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Oke, kalau depannya 02 berarti kalian langsung mikir, oh ini ayatnya di Perjanjian Baru. Terus kalau angka berikutnya 03 berarti ada di kitab mana Bang ayat itu? Depannya 02. Berarti dia mulai dari Matius, Markus. Berarti Markus Kak? 03 Bang. Oh, Matius, Markus, Lukas. Lukas. Ya. Nih Bang ini grogi dia. Jadi kalau dibilang 02, 03 kalian langsung ingat, oh Markus. Nah terus 2 belakangnya itu menunjukkan pasal. Jadi kalau dibilang 04 berarti itu pasal 4. Sedangkan 2 belakangnya ayat. Ayat. Nah contoh nih Bang, aku kasih contoh ya. Nih kita lihat, kita uji dulu Bang Ciko ini. Aduh, Bang, yang gampang kalau dong, Kak. kalau Jangan kode yang susah. gampang nih Bang. Kalau kodenya Bang 01 02, Bang Ciko udah gini nih deh, udah gini-gini, oke. Ya, kita lihat Bang Ciko, ngerti nggak? 01 berarti Wah, ayatnya apa? gampang Kak. Coba Bang. 01 Perjanjian Lama. Berarti kejadian. Yes. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 pasal 1 ayat yang pertama. Oke, 100 buat Bang Ciko. Nah, udah kira-kira dapat bayangan ya? Coba kita tes lagi nih Bang Ciko nih. Saya dulu mengetes Kakak, jangan cuma Oh aku gitu doang, ya Bang, Kak. aduh padahal kan aku yang ajarin Ini Bang paling Ciko. gampang, Kak. Baik, gampang. 02 01 01 01. Ah, kecil. Coba adik-adik, kalau 02 berarti ada di mana? Perjanjian Baru. Terus tadi 02 01, kitab pertama di Perjanjian Baru Matius. Berarti ini di Matius. Tadi sebutkan lagi Bang kodenya? 02 01 01 01. Berarti Matius 1 ayat 1. Benar nggak Bang? Betul. Oke, Wah, keren udah banget. tangkep ya. Apa perlu sekali lagi Bang? Coba Kurasa dulu, ini adik-adik udah inilah, udah paham mantap. ya? Ya, Coba dulu. oke, udah mantap Keren. ya. Nah, Coba sekarang kita masuk. kita langsung ke game ya. Ke game. Cukup 2 aja lah, ini teman-teman kan udah pintar-pintar. Nah, jadi cara bermainnya seperti itu. Kakak dan abang akan kasih kodenya. Nah, adik-adik cepet-cepet nih, cepet-cepet raise hand. Raise hand. Nanti kakak dan abang yang petugasnya akan melihat siapa di luar. Siapa yang ditunjuk, duluan berarti itu nanti Ya. yang mendapatkan Ya. hadiah. raise hand, terus kemudian sebutkan ayatnya, kemudian sebutkan isinya. Kalau tadi kan Bang Ciko sama Kak Junis nggak sebutkan isinya, soalnya nggak hafal. Kan adik-adik kan baca Alkitab, ya. Nah, jadi tahu ya, sebutkan tuh kakak dan abangnya di belakang udah gini-gini semua deh. Kalau kalian kan nggak perlu ya gitu. Nah, jadi aturan mainnya kami akan kasih code-nya.
adik-adik cepet-cepetan sebut raise hand dulu. Raise hand di chat itu, terus nanti akan kakak abang kasih tahu ini yang berhak menjawab. Yang dipilih sebutkan ayatnya dan bacakan ayatnya. Betul. Udah ya, bisa ya? Paham ya? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Mari Bang, berikan kodenya. Nah, 02 10 02 10. Ayo, silakan. Raise hand dulu biar tahu milih. Raise hand, baru nanti sebutkan. Gaby duluan. Oke. Sebutkan Gaby ayatnya apa nih? Ayatnya apa? Benar Ayatnya apa? salah, Dan gitu. bacakan. Suara kenceng. Silakan. Gaby. 02 10 02 10. Ya, isinya. Karena kita ini firman Allah, diciptakan dalam Yesus dan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Dia mau supaya kita hidup di dalam. Oke, bagaimana kakak dan abang juri? Mantap. Gaby. 02 Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Itu ayat favorit kakak bener itu. Yang selalu mengingatkan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya, itu Gaby. Ini ada berapa hadiah kak kita sediakan? 3 ya? 3, oke, berarti 2 kesempatan lagi nih. Ayo, cepet-cepetan, cepat. Pertanyaan Kode yang kode berikutnya. silakan. 2, 3. Ya. Nah, 02 01 06 33. Ayo. Siapa? Siapa tadi yang sudah menjawab? Jangan jawab lagi kak, karena kita cuma bertiga. Matthew kelas 9, silakan. Matthew kelas 9. Sebutkan ayatnya dan bacakan dek. Oke. Bagaimana kakak abang juri? Matthew. Yang sudah jawab, jangan jawab lagi ya. Oke. Kode berikutnya. Silakan Bang. 3, 2, ya. 02 01 06 16. Rebecca. Siapa? Rebecca kelas 8. Silakan. Rebecca. Sebutkan ayatnya dan bacakan isinya. Ya, bagaimana kakak abang juri? Mantap, 100. Wah, ayatnya persis seperti pengajaran tadi ya Tema bang ya. kita hari ini. Jadi kalau puasa nggak boleh lemas-lemas, nggak boleh jadi alasan ke mama, aduh puasa mah nih nggak usah cuci piring, nggak bisa bang ya. Betul. Oke. Aduh, malas aku belajar gara-gara puasa gitu kan. Ya, Oke, tetap jadi semangat itu ya. udah 3 pertanyaan. Gimana ini? Masih semangat abang, adik-adik teman-temannya? Kita tambah 2 lagi lah ya. Oke, kita tambah 2 lagi. Silakan. Silakan Bang, kode yang berikutnya. 2 lagi. Ayo semangat. Yang sudah menjawab, jangan lagi. Kita mulai 3, 2, 1. Ya, 01 20 17 17. Silakan. Ini kelas 7 udah, kelas 8 udah, kelas 9 udah ya kak ya. Ayo silakan adik-adik, siapa ini? Wah kalau udah 01 orang udah lupa ini bang.
Kalau 01 nggak terlalu hafal ternyata Bang. Ayo. Jangan-jangan kitabnya nggak lengkap. Ada Elliot. Elliot, oke. Silakan Elliot. Bacakan. Sebutkan ayatnya dan bacakan adikku. Oke, bagaimana kakak abang? Kurang tepat ya. Jadi masih ada 2 lagi hadiah. Silakan. Karena itu dibilangkan Amsal 20 katanya tadi. Harusnya Amsal berapa? Amsal 17 ayat 17. 20 itu urutan kitabnya di Perjanjian Lama. Ini 01 ya. Tidak apa-apa, coba lagi. Jadi 2 lagi ya Bang. Yuk, Kita mulai lagi harusnya dengan Amsal 17 ayat 17. Ya. Nah, kita mulai lagi kode berikutnya. Kode berikutnya. Mulainya 3, 2, 1. 01, 23, 41, 13. Silakan. Tentukan dulu ini ada di mana 01. Ada Josia. Suaranya kecil kata Jennifer. Gimana kakak yang lain? Adik-adik yang lain? Cukup jelas nggak? Oke, ada Josia kelas 7. Silakan Josia. Bacakan kitabnya dan ayatnya. Ayatnya dan isinya. Enggak. Gimana? Mungkin bisa dibacakan lagi. Gema Josia. Coba sebutkan ayatnya dan bacakan isinya. Oke. Yesaya pasal 41 ayat 13 isinya. Oke. Gimana kakak? Bagaimana kakak-kakak juri? Mantap. Ya benar. Berarti sudah ada berapa pemenang Bang? 4. Satu lagi, the last one. Satu The lagi ya, last one. semangat ya. Yuk. Pasti nih harus dapat nih, buruan Harus ya. bisa, buru-buruan. Nah, kodenya adalah kita lihat 3, 2, ya. 02 21 05 07. Silakan. Siapa? Elliot. Elliot ingin. Elliot. Ayo silakan bacakan Elliot. kitabnya, ayatnya dari mana dan firman Tuhan dari mana. 2, bacakan. 3, ya. Iya, bagaimana kakak Bang? Iya. Luar biasa. Wah, ternyata Bang, teman-teman di rumah ini akrab dengan Alkitabnya. Betul, karena kita ada program baca Alkitab ya Kak. Betul. Nah, memang begitulah seharusnya adik-adik harus akrab dengan Alkitabnya. Apalagi ada program ini nih kelompok baca Alkitab. Itu membantu kita lebih akrab ya. Betul. Ya, jadi sudah ada 5 pemenang dan hadiahnya sudah habis katanya adik-adik. Tetap semangat. Tetap dan semangat. bulan berikutnya juga kita pasti melakukan fellowship berikutnya. Tetap hadir. Jangan sampai hari ini nggak dapat hadiah. Tetap semangat ya. Tetap semangat gigih
terus kemudian cekatan, buka Alkitab. Nah, supaya kamu dapat hadiah. Ya, oke Bang. Pada akhirnya Dan kita akan menyebutkan pemenangnya siapa saja, Kak. Siapa Ya. sih pemenang hari Pemenang. ini? Jadi Mulai dari ada pertanyaan, 3 dua- pertanyaan yang Ya. terbaik. ada 2 kelompok pemenang. Pertama adalah 3 penanya terbaik Bang. Betul. Terus yang berikutnya adalah Bible pemenang Bible Code. Code. Ya. Nah, kita akan sebutkan siapa saja pemenangnya. Ya, bagaimana kakak abang? Sudah ada? Ya, sabar Ya, katanya sabar. Dek. Berarti kita nyanyi dulu sambil menunggu itu Bang. Betul, kita mau Yuk, nyanyi apa, Kak? Ku mau berjalan. Yuk, Boleh. Bang. Enggak apa-apa. ku mau ini menunggu pengumuman. Setelah itu baru kita akan tutup. Pengumuman. Ya, berdiri Dek biar semangat walaupun tidak mendapat hadiah. Berdiri ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan air sejuk. Nah kemana juga aku kan mengikut dia sampai tiba di negeri Bangka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikut dia. Sekali lagi, semangat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan di air sejuk. Dan kemana juga aku kan mengikut dia sampai aku tiba di negeri Bangka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Udah ada belum Bang nama-namanya Bang? Weh, berarti akan ada 8 nama untuk bulan ini. Pemenangnya hari Silakan. ini siapakah? Kita pertontonkan. Yang Oke. Kayak pakai musik tuh Bang katanya biar lebih seru. Nah, menyambut teman-teman kita yang Deg-degan Bang, deg-degan aku. Iya, kira-kira siapa lah ya? Kok bukan aku yang menang, aku yang deg-degan ya Bang? Khususnya Kak yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Kalau yang tadi betul. Bible Code kan langsung ketahuan kan ya Iya. Kak? Semua Nah. pertanyaan bagus ya Bang ya. Betul. Semuanya pertanyaan bagus adik-adik. Kakak dan abang, senang sekali adik-adik berpartisipasi. Betul. Tadi Bang Ciko juga sempat nanya juri kita, juri yang menentukan siapa yang terbaik dari pertanyaan itu. Tadi, ternyata semuanya baik-baik Bang katanya. Iya. Memang luar biasa memang. Jurinya adik-adik kita. siapa Bang tadi Bang? Jurinya itu Jurinya ada, dari kakak-kakak tim pendamping pra-remaja. Ada Kak Eva, Ya, yang ada tadi Kak bikin doa. Hera, Ya. dan ada Kak Natalina. Ya, jadi seperti ada teman-teman tahu di para remaja ini selain ada guru sekolah minggu, ada yang namanya pendamping pra-remaja. Jadi kakak-kakak pendamping pra-remaja tadi yang jadi jurinya dan mereka bilang pertanyaan adik-adik semua mantap. Mantap. Aduh, ini deg-degan nih penentuan Bang, ini melebihi pemilihan Miss Universe nih. Ya. Nah, ini adalah pemenang Pertanyaan untuk 3 penanya terbaik. 3, 2, 1. Ada dari kelas 7. Mantap.
Luar biasa ya. Jadi buat adik-adik yang namanya sudah ada di situ pemenang, hubungin kakak dan abang GSM di kelasnya. Kasih tahu nih aku tadi yang menang ya. Oke, itu untuk pemenang 3 penanya terbaik. Sekarang pemenang Mobil Code. Jadi kayak ingat Da Vinci Code aja nih Bang ya. Itu 3, 2, 1. Ada siapa saja sih Kak? Ada Gaby dari kelas 7, ada Matthew dari kelas 9, Rebecca dari kelas 8, Josia kelas 7, dan Elliot dari kelas 9. Yeay, semua kelas ada Bang. Luar biasa partisipasi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kita akan... Nah, Bang, walaupun begitu senangnya kita di fellowship ini ya, Betul. tapi katanya setiap ada perjumpaan, ada akhirnya. Iya, Nah, akhirnya. kita akan menutup Acara kita hari ini. Nah, kita kembali ke studio Mazmur. Kak Amsal, maaf. Ke studio mungkin karena udah Lama siang. tadi jadi, ya. Lama tadi ya. bermain Tes, kakak tes, di tes. studio. Kita kembali ke studio Amsal. Nah, Bang Ciko, kita Ya. akan mengakhiri acara fellowship kita, Bang. Sudah banyak informasi yang kita dapatkan hari ini, Bang ya. Betul, Mudah-mudahan itu semua berguna. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyi dulu, Bang. Lagunya apa, Bang? Janji yang manis. Nah, setelah kita akan nyanyi 2 kali ini, Bang. Kemudian akan ditutup oleh doa penutup dari Inang Silitonga. Setelah doa, teman-teman jangan keluar dulu, kita foto Ada sesi bersama. foto, Barbuk ya, barbuk bahwa kita sudah mengikuti fellowship. Nanti waktu foto jangan terlalu lama dipanggil-panggil, langsung buka kamera. Tunjukkan wajah kalian yang cantik dan ganteng. Ya, oke, siap? Kita bernyanyi? Ya, silakan Bang. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Kalau lembah hidupku penuh awan, nanti
teman-teman, karena ibadah fellowship pra remaja kita akan berakhir, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk fellowship pra remaja yang boleh kami laksanakan hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan boleh menuntun setiap anak-anak kami, teman-teman kami di pra remaja, supaya di usia mereka yang masih muda ya Tuhan, Engkau boleh memampukan mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Baik dalam ibadah, doa, pujian, bahkan dalam ibadah puasa. Karena itu sungguh sangat berguna ya Allah, untuk boleh membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, sekaligus juga mengerti kemuliaan-Mu, bahkan bisa senantiasa untuk boleh mengendalikan dirinya. Dan kami percaya juga ya Tuhan, Engkau akan memampukan adik-adik kami dan anak-anak kami di sini, supaya mereka Tuhan menjadi laskar Kristus yang siap mengikuti Tuhan, setia dan taat dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Kami mohon juga ketika anak-anak kami ini dalam proses pendidikannya dan secara khusus dalam 1 minggu ini yang akan menghadapi penilaian akhir tahun, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat dan pengertian supaya mereka boleh mencapai cita-cita setinggi-tingginya dan mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Biarlah doa ini boleh berkenan naik ke mezbah Tuhan dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, kita akan mulai sesi foto ya, dari aba-aba kakak. Semua buka kamera. Ya, kakak abang, kita akan mulai sesi foto. Nah. Ya, buka kamera, teman-teman semua buka kamera. Ya, buka kamera. Joy Ivana, buka kameranya. Oh. Ini ada berapa layar Kak? Ada 2 layar. Ada 2 layar. Nah, jadi pada hitungan ketiga. Ini yang buka layar pun wajahnya kelihatan. Bill, wajahnya tidak kelihatan Bill. Hanya jidatnya yang kelihatan. Agak maju dikit Bill. Ayo adik-adik. Ya, teman-teman. Samuel juga tidak kelihatan. Bantalnya yang kelihatan. Andreas juga. Gerardo Syahaan. Ya. Ayo dibuka kameranya. Ya, kita mau gitu. sesi foto. Samuel wajahnya kelihatan. Terus siapa lagi itu? Antares. Antares juga hanya alisnya. Sudah Abang Kakak, udah siap? Foto? Siapa lagi yang tidak kelihatan nih? Gerardo Siahaan, itu yang kelihatan apanya? Udah. Ya, kita akan mulai sesi foto. Senyum semanis mungkin. Si Joy nggak ada. Silakan bikin ikonnya. Ya, 3 layar pertama ini ya. 3, 2, 1. Say cheese. Udah? Oke, sekarang layar kedua. Layar kedua, silakan siap-siap. Buka kameranya. Boy buka kameranya. Miranda, si Bagariang, Juan, Joshua, Jessica, Rahel, Pardede ini siapa tadi? Clarissa, Tambunan. Buka, ayo segera. Ya, siap Bang. Ayo dibuka Miranda, deh wajahnya. Miranda. Ayo buka kameranya, Miranda, ya. Oke. Lebih kelihatan wajahnya Miranda. Joshua Reinhardt. Ini 18, Juan. Rahel juga, Rahel. Jessica. Clarissa Tambunan. Udah, Jessica. Kakak Abang, udah bisa siap? Pada hitungan ketiga. Kita hitung 3, 2, 1. Ya, oke. Nah, demikian fellowship kita hari ini adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di acara fellowship hari ini. Dan juga buat orang tua kami yang sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu kami, adik-adik pra-remaja dalam mengikuti fellowship ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim pendukung acara ini. Ada Bapak Pemusik, Bang David Sinabariba, ada Inang Pendeta Agustina Silitonga, ada tadi Kak Febri dan Kak Caroline, juga ada tim di belakang layar yang semua semangat
mengadakan acara ini. Ada tim MM, Bang Dedi dan Kak Elfrida, dan juga ada teman-teman di belakang layar, tim pendamping pra remaja, kakak GSM kelas 7, kelas Semuanya 8, tak kelas tersebutkan 9. ya, Kak. Semuanya Betul. semangat. Sampai ketemu Adik. bulan depan. Sampai Fellowship ketemu lagi. berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi, Bang. Yuk, kita nyanyi, Bang. Bye-bye, sudah boleh keluar adikku sayang. Terima kasih juga buat kakak GSM yang ada di Zoom, Kak Ani dan Kak Koresi ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, sabar ombak ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, dan tinggal gejala langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menentumu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dadah. Bye-bye, Tuhan berkati.